Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah psikologi pasien. Kali ini kita akan membahas tentang dimensi religius dalam psikologi dan terapi religius. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema bahasan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita langsung saja membahas tentang dimensi religius dalam psikologi dan terapi religius. Diawali dengan pendahuluannya yaitu di sela-sela perkembangan teknologi, manusia cenderung secara tidak langsung sering mengalami masalah kejiwaan yang mampu menyebabkan timbulnya berbagai gangguan fisik. Nah, masalah-masalah kejiwaan yang nanti akan menumpuk mampu menjadikan gangguan secara fisik. Yang kemarin sudah kita bahas, yaitu menjadi salah satu faktor terjadinya psikosomatis dalam diri manusia. Sehingga perlu adanya penyeimbang sebagai filtrasi dalam memaknai kehidupan, khususnya kehidupan sosial. Nah, yang bertugas dalam menangani dan memaknai kehidupan manusia, yakni agama. Karena apa? Agama merupakan suatu benteng yang membatasi ataupun yang menyeimbangkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selain sebagai benteng atau batasan yang mampu memberikan batasan baik secara norma ataupun membatasi perilaku manusia yang sesuai dan tidak sesuai, agama mampu dijadikan pegangan hidup atau dasar kehidupan serta dasar dari perilaku yang akan dilakukan oleh setiap manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang berbagai jenis terapi dan juga berbagai jenis dimensi dari religius yang berkaitan dengan psikologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pandangan psikologi terhadap agama, kita cari tahu dulu atau kita membahas terlebih dahulu tentang apa itu religius. Religius secara etimologi berasal dari dua bahasa. Yang pertama yaitu bahasa awalnya, yaitu bahasa Latin yang mana kata religius dalam bahasa Latin disebut dengan religere. Nah, yang berarti mengikat. Intinya yaitu mengikat manusia dalam berbagai aturan. Nah, itu religius dalam konteks bahasa Latin. Sedangkan dalam konteks lainnya secara etimologi yaitu dalam bahasa Inggris. Kita tentu saja sudah mengetahui semuanya, yaitu berasal dari kata religion atau agama. Jadi intinya secara etimologi yaitu sesuatu yang mengikat manusia. Mengikat yaitu bukan berarti mengikat secara harfiah, melainkan mengikat manusia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, ikatan-ikatan ini berarti kalau kita kaitkan dengan etimologi bahasa Inggris, ikatan ini yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut aturan dan juga hal-hal yang bersifat agama. Jadi kalau dikaitkan dengan konteks keislaman berarti hal-hal yang dilakukan manusia hendaknya harus sesuai dengan syariat agama yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah kita mengetahui
arti dari religius secara etimologi, sekarang menurut terminologi. Secara terminologi, siapa sajakah beliau yang memang mengungkapkan arti dari religius? Yang pertama yaitu Ancok dan Suroso. Mengungkapkan religius merupakan suatu penghayatan nilai-nilai agama yang tercermin dalam kebutuhan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Saya ulangi, Ancok dan Suroso mengungkapkan religius merupakan suatu penghayatan nilai-nilai agama yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya siapakah? Yaitu Glock dan Paulsen mengungkapkan bahwa religius merupakan suatu komitmen beragama pada diri individu. Yang terakhir siapa? Yaitu Dister mengungkapkan religius merupakan suatu internalisasi agama yang berada dalam diri individu. Jadi inti dari ketiga tokoh tersebut mengungkapkan bahwa religion atau religius berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut agama yang diungkapkan melalui kegiatan keberagamaan. Kegiatan keberagamaan itu seperti apa? Yaitu bentuk-bentuk peribadatan sesuai dengan agama masing-masing. Kalau kita dalam konteks Islam berarti peribadatan kita seperti apa? Ya tentu saja ada sholat, ada puasa, kemudian zakat, haji, dan macam-macam. Itu yang berkaitan dengan religion. Tidak hanya itu, karena itu bentuk interaksi manusia dengan Tuhannya, melainkan juga interaksi manusia yang dengan sesama manusia dan juga alam sekitar. Selanjutnya, apa sajakah dimensi dari religius itu? Yang pertama yaitu keyakinan beragama, adanya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, ya kan? Kemudian qada dan qadar dan juga hari kiamat. Keyakinan-keyakinan ini berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Selanjutnya, praktik agama. Praktik agama berkaitan dengan bentuk peribadatan setiap agama yang diyakini oleh individu. Karena kita konsep keislaman, maka praktik-praktik agama sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai apa yang diungkapkan oleh rukun Islam. Dan kemudian pengalaman beragama. Pengalaman beragama berarti adanya rasa dalam setiap bentuk peribadatan atau praktik keagamaan yang telah dilakukan oleh individu. Pengalamannya apa? Misalnya, setelah kita melakukan peribadatan, misalkan sholat, pengalamannya apa? Yaitu merasa tenang, kemudian merasa lebih mampu mengontrol hawa nafsu. Nah, itu bentuk dari pengalaman beragama. Kemudian pengetahuan agama. Pengetahuan agama berarti hal-hal yang berkaitan dengan wawasan keagamaan. Misalkan apa? Kajian Al-Quran, kajian sunnah, hal-hal yang berkaitan dengan fikih, dan macam-macam. Kemudian konsekuensi beragama. Konsekuensi beragama berarti hal-hal yang berkaitan dengan dosa dan pahala. Saat kita melakukan kebajikan, maka konsekuensinya adalah pahala. Jika kita melakukan keburukan, maka konsekuensi yang kita dapat adalah dosa. Nah, itu dimensi dari religius. Kita lanjutkan, apa saja faktor yang mempengaruhi religiusitas? Apa itu? Yaitu internal dan eksternal. Internal berarti yang berada dalam diri individu, misalkan keyakinan, kemudian pengalaman keberagamaan, dan juga lain-lain. Eksternal yang berkaitan dengan lingkungannya, misalkan apa? Praktik keagamaan, ya kan? Konsekuensi dari agama itu sendiri. Nah, itu termasuk internal dan eksternal. Jadi hal-hal yang mempengaruhi
tingkat religiusitas tiap individu. Saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu agama dalam pandangan psikologi. Yang pertama siapa? Karena awal dari munculnya teori psikologi yaitu psikoanalisis klasik, kita akan mulai dengan psikoanalisis klasiknya Sigmund Freud. Nah, psikoanalisis klasik memandang agama merupakan bentuk simbolisasi manusia. Nah, suatu bentuk ilusi. Jadi agama itu hanya sebuah simbol dari ilusi manusia yang berkaitan dengan pelarian manusia. Pelarian dalam hal apa? Yaitu ketidakberdayaan manusia itu sendiri. Berarti menurut psikoanalisis klasik bahwa agama merupakan perwujudan dari ilusi manusia yang menggambarkan kelemahan manusia itu sendiri. Itulah agama menurut pandangan psikoanalisis klasik. Yang kedua, pandangan behaviorisme. Behaviorisme oleh siapa? B.F. Skinner. Skinner mengungkapkan bahwa agama dipandang sebagai stimultan. Berarti suatu bentuk stimulus yang berasal dari lingkungan. Didorong apa? Didorong adanya reinforcement. Reinforcement yaitu bentuk-bentuk penguatan. Misalkan saat melakukan kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahalanya bentuknya apa? Bentuknya adalah pujian dan penghargaan dari sesama manusia. Saat dia melakukan hal tercela, maka dia akan mendapatkan punishment. Punishment berupa apa? Punishmentnya berupa pembulian misalkan. Itu ketika kita memandang melalui pandangan behavioristik, bentuk-bentuk tersebut merupakan stimultan yang berasal dari lingkungan untuk membentuk diri manusia. Nah, didorong apa? Reinforcement tadi loh, bentuk-bentuk dukungan, baik itu positif maupun negatif dari lingkungan. Itu agama menurut behavioristik. Sekarang pandangan siapa lagi? Yaitu pandangan humanistik yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Maslow mengungkapkan agama dipandang sebagai suatu kebutuhan tertinggi manusia. Berkaitan dengan apa? Aktualisasi diri. Orang-orang humanistik memandang pengaktualisasian diri tidak hanya pengaktualisasian diri dalam lingkup masyarakat dan individual saja, melainkan ada hal-hal yang memang berkaitan dengan transendental yang memang lebih mistik dan lebih dalam diri manusia. Nah, selanjutnya siapakah lagi? Yaitu pandangan dari logoterapi. Logoterapi ini tokohnya siapa? Yaitu Viktor Frankl. Memandang bahwa agama tidak hanya dipandang sebagai penghayatan transendental saja, jadi kaitannya manusia dengan Tuhannya, melainkan juga bentuk pemaknaan eksistensi manusia. Nah, eksistensi manusia seutuhnya ini kaitannya dengan apa? Spirituality atau keagamaan. Nah, keagamaannya yang tadi penghayatan transendental dan juga interaksi sesama manusia maupun lingkungannya. Nah, kemudian apa? Freedom, kebebasan. Kebebasan manusia dalam menunjukkan eksistensinya berkaitan dengan transendentalnya. Jadi, tidak ada batasan saat manusia mampu berinteraksi dengan Tuhannya. Nah, bentuk-bentuk ini menjadikan berbagai hal yang berkaitan dengan pengalaman beragama tadi. Kemudian yang selanjutnya Frankl mengungkapkan apa? Yaitu responsibility, tanggung jawab. Tanggung jawab ini berkaitan dengan tanggung jawab manusia, dengan alam, dan juga dengan Tuhannya. Maka manusia holistik, bio, psiko, spiritual.
Kita lanjut tentang terapi agama. Terapi agama berarti berbagai macam terapi yang dilakukan untuk membentuk kesehatan mental individu, baik itu yang mengalami masalah maupun gangguan yang berlandaskan pada ajaran-ajaran agama atau praktik-praktik agama. Nah, apa saja itu terapi agama yang biasanya digunakan untuk membantu atau membentuk kesehatan mental setiap individu? Yang pertama yaitu terapi sholat, wudhu, doa, dan juga zikir. Oke. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan untuk lebih memahamkan tentang materi ini, dapat kita berbagi pengalaman dan berdiskusi bersama dalam kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.